Kalau misalkan kita lihat historiografi kolonial, kita ditempatkan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di episode 9 seri Bacarita Sejarah di History Roll Action. Pada tanggal 9 Februari kemarin, kita memperingati Hari Pers Nasional. Karena itu, untuk episode kali ini kita mengangkat tema tentang jurnalistik. Di sini sudah ada bersama kita Ibu Sri Haryati Putri, atau boleh saya panggil KI supaya lebih akrab begitu? Iya, boleh. Ya, oke, terima kasih. KI ini adalah dosen muda di Universitas Khairun dan saat ini memegang mata kuliah jurnalistik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang peringatan Hari Pers dan tentang jurnalistik di Indonesia saat ini. Hal pertama yang pengen saya tanya nih ke KI, di bulan Februari ini kita memperingati Hari Pers Nasional. Boleh diceritakan bagaimana latar belakang peringatan Hari Pers ini? Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih dulu ya sudah diundang nih sebagai narasumber di History Roll Action gitu ya. Ini memberikan pembelajaran juga nih bagi saya gitu. Yang notabene-nya saya masih dalam proses belajar juga gitu ya. Oke, tadi Kakak Krida sudah menanyakan tentang peringatan Hari Pers ini. Buat apa kita memperingati Hari Pers gitu ya? Ya walaupun ini sudah lewat beberapa hari ya Kak ya. Sekarang udah di tanggal 16 ya. Tapi nggak apa-apa. Bahwasanya memang kalau misalkan Hari Pers ini ya tidak se-booming di hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan kita memperingati Hari Pendidikan gitu ya, Hari Pancasila, mungkin Hari Pers ini tidak banyak yang tahu gitu kan, tidak menjadi pengetahuan umum ya, bagi hanya segelintir orang saja yang tahu, barangkali seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat latar belakang sejarahnya, kenapa Hari Pers ini ada gitu ya, dan diperingati setiap tanggal 9 Februari gitu. Karena secara sederhananya Hari Pers ini kan terbentuk karena adanya untuk menghargai gitu peran penting media massa dalam pembangunan dan pengembangan demokrasi di Indonesia ini gitu. Kalau misalkan kita baca sejarah juga ya Kak ya, bahwasanya sejarah itu diproklamirkan dan kemerdekaan itu diproklamirkan dengan adanya pers ini gitu. Jadi peran dan fungsi yang pers ini di dalam menggaungkan suara-suara publik itu menjadi suatu hal yang fundamental, terutama dalam narasi-narasi kesejarahan kita gitu. Kalau misalkan kita lihat bahwasanya dulu kan peran media tidak seperti yang sekarang ya. Dulu kok informasi itu masih sangat terbatas. Jadi ya pada masa itu untuk menyuarakan, untuk menyampaikan pesan-pesan berupa informasi, berupa hal-hal yang penting untuk diketahui publik itu sangat terbatas. Ya pada masa itu kan cuma ada di radio ya. Jadi radio ke radio bahwasanya kita itu sudah merdeka gitu. Jadi ya memang pada masa itu jangan dibayangkan pers yang hari itu sama dengan yang hari yang sekarang yang kita lihat. Jadi pada waktu itu orang-orang yang bekerja di dunia pers ini patut diapresiasi juga, karena waktu itu untuk menyuarakan pendapat kan tidak yang seperti sekarang. Nah, makalah dibuatlah ada Dewan Pers yang barangkali yang punya lembaga yang menyuarakan kebebasan untuk berekspresi di bawah di instansi yang lebih legal gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian latar belakang peringatan Hari Pers. Kenapa Hari Pers itu menjadi penting untuk diperingati. Terus tadi kan KI banyak berbicara tentang bagaimana pers itu sangat berperan penting gitu dalam sejarah bangsa kita. Nah sekarang pertanyaannya terutama dalam situasi di mana kita sudah punya banyak platform media, media sosial gitu. Terus apa pentingnya pers saat ini? Oke.
sekarang sudah banyak ya, sudah berseliweran. Setiap hari pasti kita, apalagi yang dalam bentuk digital ya, kita pasti setiap hari mengkonsumsi berupa berita-berita yang notabene-nya itu yang kita lihat, ini penting nggak ya, kok diberitakan gitu ya. Seringkali kita melihat hal-hal yang seperti itu juga di berseliweran ya, karena memang dunia hari ini kan memang teknologi ya. Jadi apapun itu, orang yang berhak dengan bebas saja untuk memberitakan kepada orang lain, dan media online itu saya rasa hari ini dibuat dengan mudah gitu ya. Siapapun bisa membuat media gitu, apalagi yang online. Jadi memang kalau misalkan kita bergerak di bidang sana, ya harusnya perhatikan juga etika-etika jurnalistik itu, bagaimana caranya kita menyampaikan berita yang tepat supaya terhindar dari yang namanya hoax itu. Karena kan memang hari ini sebagai, kalau kita sebagai penikmat berita ya, kita kan harusnya update juga dengan berita-berita baik yang lokal, internasional dan nasional juga. Itu perlunya ada pemilihan semacam jadi cerdas digital begitu kan. Sudah banyak pembelajaran tentang literasi digital. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang perlu kita cermati, baik yang si pembuat berita dan yang si penerima berita. Itu sih. Oke. Tadi kan di awal kita banyak bercerita tentang bagaimana kemudian pers itu punya peranan penting gitu dalam sejarah bangsa. Yeah. Nah sekarang dibalik, bagaimana kemudian peran jurnalistik itu, peran pers itu dalam studi kesejarahan. Oke. Karena ini saya diamanahkan ya, Rollers, sebagai pengampu nih, dosen pengampu mata kuliah jurnalistik. Nah kebetulan lulusan studi di kesejarahan ini ya, dia harus mampu untuk memiliki kemampuan gitu ya di bidang dasar-dasar jurnalistik, harusnya seperti itu. Jadi ada standar kelulusannya seperti itu. Nah kebetulan saya diamanahkan sebagai dosen pengampunya. Bagaimana caranya kita sebagai dosen ini untuk bagaimana peran dari jurnalistik ini sendiri dalam bidang ilmu sejarah gitu ya. Kalau misalnya kita tanya itu, ini sangat berkaitan. Karena apa? Di bidang ilmu sejarah itu kita pasti akan mengadakan yang namanya riset gitu, investigasi. Ya cara-cara kerjanya ya hampir serupa dengan cara-cara kerja jurnalistik. Ya misalkan dalam membuat suatu karya atau mengumpulkan suatu fenomena, kita harus riset terlebih dahulu, kita harus turun ke lapangan terlebih dahulu, kita yang harus mengumpulkan sumber terlebih dahulu. Cara-cara kerja seperti itu ya barangkali hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh seorang jurnalistik. Nah, kalau misalkan kalau saya sebagai dosen sejarah ya barangkali yang akan mengajarkan ke siswa saya gitu ya, akan mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang sejarawan yang menuliskan peristiwa sejarah sesuai dengan etika-etika jurnalistik. Bagaimana etika jurnalistik itu ya menyampaikan suatu informasi dengan yang benar, menyampaikan berita, suatu informasi dan fenomena yang kita dapatkan secara aktual gitu. Jadi ada hal-hal yang memang di dalam jurnalistik itu ada pakemnya, tidak boleh kita langgar, dan di sejarah juga sama gitu. Jadi memang kalau di sejarah itu pada prinsipnya ilmunya ya masa lampau gitu. Jadi yang tidak bisa kita lihat sekarang. Kalau misalkan jurnalistik apapun itu bisa kita beritakan. Kalau sejarah khusus yang masa lampaunya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat narasi kesejarahan dengan memakai etika jurnalistik, itu menurut saya karya-karya yang dihasilkan itu menjadi lebih kredibel, menjadi lebih bukan sebagai sesuatu yang mengada-ada gitu, karena sebelumnya sudah melakukan seperangkat investigasi gitu ya. Ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita tuh yang tidak semerta-merta yang hanya menuliskan sejarah terus ya udah disampaikan, tidak ya seperti itu. Jadi ada ya cross check and balancing itu tadi. Itu sih Kak. Oke. Sekarang terus ini kan tadi KI bercerita tentang
tentang bagaimana posisi sebagai dosen gitu kan, tadi sebagai dosen jurnalistik. Lalu gimana KI sebagai dosen muda? Gitu kan? Sekarang kan yang diajar ini kan generasi muda. Bagaimana kemudian KI sebagai dosen muda melihat minat baca dan minat menulis pada generasi muda? Itu lagi ya. Kalau kita lihat minat baca dan minat menulis ya, saya sebagai dosen muda, sebetulnya saya nggak yang muda-muda banget ya. Ya, tapi setidaknya saya berada tidak yang terlalu jauh gapnya dengan mahasiswa yang saya ajar gitu. Jadi setidaknya saya sudah bisa mempolakan mahasiswa ini cenderungnya kemana. Karena gitu. masih seumuran lebih sedikit mungkin. Iya, barangkali seperti itu. Anggap saja begitu ya. Nah, saya sebenarnya agak kaget ya, jujur agak kaget dengan fenomena yang saya ajari atau dengan peristiwa atau barangkali narasi-narasi atau literatur-literatur yang mahasiswa baca gitu ya. Saya pikir ini fenomena nasional ya, tidak hanya terjadi di prodi ilmu sejarah barangkali ya. Karena saya juga punya adik nih yang seumuran Gen Z, jadi saya sudah ada objeknya yang akan saya tanya-tanya gitu. Kalau misalkan tadi saya sudah bilang bahwasanya saya tidak terlalu jauh gapnya dengan mereka, tapi saya merasakan mereka itu sangat terlalu jauh berbedanya dengan generasi saya. Saya merasakan seperti itu karena pada waktu itu di generasi kami cara-cara belajarnya ya tidak seperti itu gitu kan. Karena kalau kita lihat generasi muda hari ini untuk membaca, untuk menulis itu memang sangat jarang. Kalau misalkan kita menemukan ada, ya masih ada, tapi itu masih jarang juga ya. Kalau misalkan di ilmu sejarah, karena saya kalau dalam mengajar itu biasanya untuk 10-15 menit pertama itu saya mengajarkan untuk membaca dulu gitu, apapun itu. Jadi yang membiasakan terlebih dahulu gitu, membiasakan dengan buku, membiasakan dengan bacaan-bacaan, apapun itu. Kalau misalkan sejarah, ya tidak harus sejarah gitu. Kalau misalkan kita mulai dengan peminatan terlebih dahulu, nanti yang lain akan mengikut juga gitu. Saya pikir begitu ya. Nah, kemudian kenapa ada hal-hal yang mungkin menurut saya sangat berbanding terbalik ya dengan apa yang saya alami dahulu. Ya, hari ini Gen Z memang dihadapkan dengan suatu fenomena atau pemberitaan yang itu beredar luas dan mereka tidak mampu untuk menyaring gitu. Terlalu banyak informasi dan berita yang ada di kepala mereka. Jadi mereka itu menurut saya karena setelah terlalu banyak itu, jadi mereka yang kebingungan sendiri. Ini bagaimana ini gitu kan? Saya harus memulai dari mana? Karena saya melihat ada beberapa mahasiswa juga yang curhat gitu ya bahwasanya Bu, saya ini sebenarnya mau untuk belajar, saya mau untuk memulai seperti yang Ibu bilang, karena saya selalu di kelas mengatakan bahwasanya kalau misalkan kita yang tidak merubah diri kita, siapa lagi gitu. Kalau misalkan yang mengandalkan ke dosen, mengandalkan ke orang tua, sampai kapan kita akan bergantung ke orang lain. Jadi ya kalau untuk sudah di masa dengan menyandung status sebagai mahasiswa, itu ada pertanggungjawaban akademik ya yang harus kita bawa nanti setelah lepas dari bangku kuliah gitu. Jadi tidak main-main ini gitu. Jadi untuk membaca dan menulis itu adalah hal-hal fundamental yang barangkali tidak bisa kita elakkan gitu. Itu sudah saya pun begitu gitu. Dengan mahasiswa membaca itu saya juga membaca gitu. Saya juga mempush diri saya untuk membaca ya, walaupun hari ini banyak godaan-godaan ya, apalagi TikTok, apalagi film. Aduh, itu banyak sekali godaan-godaan seperti itu. Jadi memang ada komitmen dalam diri sih untuk mampu keluar dari fenomena-fenomena seperti itu. Karena menurut saya ya ada beberapa hal yang kita itu harus kembali lagi
waktu itu ya dosen-dosen saya itu ada hal-hal yang perlu saya adopsi juga gitu dari cara pengajaran dosen saya itu, walaupun pada saat itu saya anggap sebagai cara mengajar yang kuno waktu itu, tapi saat ini saya kira itu cukup efektif gitu. Saya ajarkan ke mahasiswa dengan cara-cara yang kuno seperti itu. Misalkan nih saya kasih tugas, saya akan nyuruh mereka akan tulis tangan, akan menyuruh mereka untuk menyampaikan opini terlepas itu benar dan salah gitu. Dan saya akan yang mengurangi yang namanya tugas-tugas dalam bentuk copy paste, itu saya sangat anti sekali. Walaupun dan saya juga sering menekankan bahwasanya nggak apa-apa tulisan kamu itu jelek asalkan itu ditulis sendiri, berawal dari pemikiran sendiri gitu. Karena hari ini saya melihat bahwasanya kenapa orang-orang itu takut sekali dikatakan kamu itu salah gitu kan. Kenapa takut sekali kita di posisi itu gitu kan? Karena kan kita belajar dari kesalahan sebenarnya. Kalau kita nggak pernah merasa salah, kita itu tidak akan pernah memperbaiki apa yang sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jadi hal-hal margin error itu menurut saya ya biasa aja. Tapi ya pada kenyataannya begitu, orang-orang sangat takut di posisi yang disalahkan itu. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, tadi itu kan Kak I menekankan tentang kurangnya minat generasi muda dalam membaca dan menulis. Iya. Nah sekarang kan memang pada kenyataannya saat ini media itu beragam bentuknya. Kalau kita bicara soal belajar misalnya, karena ini kan misalnya konteksnya dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau kita bicara soal kegiatan belajar mengajar, kan belajar itu tidak harus membaca. Belajar itu tidak harus melalui dengan menulis. Nah sekarang pertanyaan saya, sebenarnya apa sih pentingnya membaca dan menulis bagi generasi muda? Kenapa masih tetap harus membaca dan menulis gitu ketika ada alternatif lainnya? Iya. Kalau misalkan kita kembali lagi ya karena kita ini backgroundnya sejarah, ya saya pasti akan melihatnya yang berkaca dari masa lalu dulu gitu. Kenapa kita itu menjadi bangsa yang begini-begini aja dari dulu gitu, padahal kita itu sudah merdeka kurang lebih 79 tahun lamanya ya. Jadi ya menurut saya dengan umur yang begitu panjang, kita bandingkan dengan negara Singapura yang negara tetangga gitu ya, Malaysia yang paling dekat, itu kita masih tertinggal jauh, terutama dalam minat generasi mudanya dalam belajar tadi. Nah, kenapa kita perlu membaca dan menulis ini gitu kan? Sebenarnya ini adalah ajaran yang peradaban yang paling lama menurut saya, membaca dan menulis ini. Karena kan sejarah itu ditemukan dengan adanya tulisan gitu. Jadi ini adalah tonggak yang tidak bisa kita abaikan gitu. Ya walaupun orang-orang pada saat ini bahwasanya ilmu itu bisa didapatkan di mana saja gitu kan. Hari ini kita bisa melakukan apa saja gitu kan. Kita tidak harus dengan cara-cara yang konvensional. Nah, kalau menurut saya orang yang punya sense dan punya peminatan di bidang literasi khususnya membaca dan menulis ini, menurut saya dia adalah orang yang menghargai proses. Kenapa? Orang untuk menghabiskan sebuah buku gitu loh Kak ya, itu kan butuh proses, butuh waktu berhari-hari untuk menamatkan buku itu gitu. Dan menulis pun juga begitu. Ketika menulis kita kan tidak serta-merta mendapatkan ide. Kita juga harus melakukan serangkaian atau seperangkat investigasi tadi supaya kita bisa menemukan apa yang kita tulis. Jadi semuanya itu adalah proses yang kita laksanakan. Yang hari ini di generasi muda hari ini mungkin itu yang jarang ya, karena mereka itu memang sudah terbiasa dengan yang namanya instan tadi. Generasi yang serba instan, maunya yang serba cepat. Memang dengan sekali ketikan di gawai, apapun itu yang kita dapatkan akan tertera dengan rinci, apalagi ada namanya AI, ChatGPT, semuanya akan memudahkan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, itu yang kita jalani terus menerus,
saya memang menggunakan AI juga, jujur gitu kan, menggunakan ChatGPT juga, tapi untuk hal-hal tertentu. Karena menurut saya bandingkan gitu ya Kak ya, saya bandingkan ketika saya menggunakan AI dengan atau menggunakan ChatGPT dengan yang lain, memang cara kerja saya itu lebih cepat dan lebih efisiensi terkait waktu. Tetapi ketika saya menggunakan dengan cara-cara yang konvensional, saya itu bisa menghasilkan karya yang lebih deep gitu, karya yang lebih in depth, karena AI tidak bisa menjangkau itu semua menurut saya. Karena proses-proses tadi tergantung dengan proses yang kita lakukan itu sedikit banyaknya mempengaruhi juga karya-karya yang kita hasilkan setelahnya gitu. Kalau misalkan kita semuanya menggunakan AI, ChatGPT, ya karya-karya yang kita lakukan akan terlihat seragam karena kan dibuat dari mesin, dari robot gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang perlu diperhatikan ya. Mencintai proses, melakukan proses, konsisten, itu yang barangkali yang harus kita miliki lagi ya di dalam diri kita. Walaupun banyak godaan-godaan nih untuk memudahkan gitu, tapi kita yang harus menjaga yang namanya kualitas tadi. Itu sih menurut saya. Artinya dengan berbagai macam kecanggihan yang ada sekarang, otak manusia tetap tidak bisa tidak bisa dikalahkan oleh mesin gitu ya. Iya, kan karena teknologi kita yang buat. Gitu ya. Betul. Nah, ini kita masih bicara tentang generasi muda. Tapi kita cakupannya kita lebih menyempit, kita lebih melokal gitu. Kita bicara di lokasi kita saat ini gitu. KAI sendiri bagaimana melihat tren literasi generasi muda di Maluku Utara saat ini? Ya, ini kebetulan saya masih tergolong baru ya, walaupun cukup lama juga ya. Udah hampir 3 tahun di Maluku Utara, di Ternate. Memang agak sedikit berbeda fenomenanya. Tadi yang sudah dijelaskan juga terkait dengan literasi, fenomena baca tulis ini memang agak rendah gitu. Melek literasi kita itu secara nasional memang kurang gitu. Kalau misalkan kita bawa ke tempat kita mengabdi di sini ya Kak, di Ternate gitu, memang secara fasilitas gitu ya memang agak kurang. Kan kalau di Jawa apapun itu dapat kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Lingkungan gitu ya Kak, lingkungan yang mampu untuk menjadikan guru bagi kita dapat dengan mudahnya untuk melakukan apa yang kita lakukan gitu. Tapi kalau di Ternate karena memang terbatas dengan jarak juga ya dengan pusat ibu kota gitu ya, jadi memang agak sedikit kurang untuk meminat baca kalau bisa kita bandingkan dengan Jawa dan Sumatera gitu. Tapi saya selalu mengakali gitu, dengan segala keterbatasan itu kita itu jangan berpasrah dengan keadaan gitu ya. Hari ini ya barangkali kita semua punya gawai, punya sosmed gitu kan. Jadi kita itu bisa untuk berlangganan misalkan di Ipusnas, kan kita bisa menjadi anggota. Jadi hal-hal seperti itu kita manfaatkan. Kalau di mahasiswa sejarah, saya seringkali memberikan pesan lihat-lihat website misalkan historia.id, tirto.id, buka-buka delper.nl gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita manfaatkan juga gitu. Jangan yang hanya berpasrah, Bu di sini semuanya tidak ada Bu, koleksinya tidak ada, di pustaka itu terbatas. Jadi kita jangan yang hanya berpasrah sampai di situ saja menurut saya ya. Jadi ada media-media digital, media-media online yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi walaupun pustaka terbatas tapi ada Starlink. Iya. Alhamdulillah internet jadi lebih lancar. Iya. Kalau di Ternate kan hampir tidak masalah ya dengan yang namanya internet. Jadi ya lancar untuk scrolling atau untuk browsing. Tadi di awal kita banyak menyinggung ada keterkaitan antara sejarah dan jurnalistik. Ya. Atau sejarah dengan dunia pers. Terus kemudian belakangan ini kita juga sering mendengar ada istilah jurnalistik sejarah atau jurnalistik kesejarahan. Sementara kalau
kalau kita lihat ini jurnalistik kan dengan sejarah itu kan dua hal yang dunianya itu sebenarnya berbeda. Kalau jurnalistik itu kan cenderung berkaitan dengan hal yang sifatnya aktual, peristiwa-peristiwa yang aktual. Sementara sejarah itu bicara tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Sudah zaman dulu begitu. Pada zaman dahulu sering kita seperti itu menyebutnya gitu ketika kita bicara sejarah. Lalu sebenarnya jurnalistik sejarah itu apa sih gitu? Kenapa kemudian jurnalistik dan sejarah ini disandingkan padahal keduanya itu bisa dibilang bertolak belakang begitu? Oke. Pertanyaannya luar biasa ini ya. Saya teringat ketika membaca sebuah buku, saya lupa judul bukunya. Itu dari Leopold von Ranke gitu. Ya mungkin kan udah pernah dengar juga. Bahwasanya dia menjelaskan kita kalau misalkan pada hari itu gitu ya, pada hari itu kita mengalami atau melihat suatu peristiwa kecelakaan gitu ya, otomatis di sana itu akan terkumpul banyak orang gitu ya. Jadi di posisi yang sama dengan kejadian yang sama, nanti pada saat di waktu yang lain atau di waktu yang berbeda, ya barangkali tidak kurang lebih lama dari tempat kejadian perkara terjadi gitu kan, dia menanyakan ke orang yang juga melihat peristiwa itu, orang-orang yang sama-sama melihat gitu ya. Dia mengatakan bahwa tadi bagaimana kecelakaan yang tadi itu kenapa gitu kan. Von Ranke menemukan jawaban yang otomatis berbeda dari orang ke orang, padahal itu adalah peristiwa yang sama yang baru saja terjadi, yang dia pun juga berada di tempat di sana, dia juga menyaksikan, tapi kenapa dia menemukan jawaban-jawaban yang berbeda gitu kan. Nah, ini kan suatu fenomena yang harus kita cermati di dalam ilmu sejarah itu sendiri. Bagaimana dengan keaktualan atau kekredibilitasan peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun, kalau misalkan begitu? Bagaimana, apakah itu suatu dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang berupa fakta gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin barangkali dapat kita cermati ya di dalam studi kesejarahan ini, bahwasanya di dalam menulis sejarah yang hari ini pasti sudah banyak metode yang kita temukan. Kalau misalkan kita lihat historiografi kolonial, kita ditempatkan sebagai seperti apa di masa itu, kolonial Belanda menulis kita sebagai bangsa yang seperti apa gitu kan. Otomatis pada waktu itu kita kan hanya berada di subjek gitu kan, tidak menjadi objek. Nah, kemudian kalau kita lihat di historiografi setelah kemerdekaan, dibalik lagi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu adalah fenomena-fenomena yang kita lihat di dalam penulisan jurnalistik sejarah menurut saya. Jadi memang ada serangkaian peristiwa yang mempengaruhi bahwasanya sejarah itu bisa dituliskan dengan cara yang seperti ini. Nah, kemudian yang terbaru bahwasanya sejarah itu bisa dituliskan dengan cara yang lebih postmodern gitu ya. Karena sejarah itu ya hari ini kita melihat kita harus punya kolaborasi dengan keilmuan-keilmuan lain supaya kita memiliki suatu kepadatan dalam informasi. Kalau misalkan kita nulis sejarah lingkungan, ya kita harus akan berpartner dengan orang lingkungan gitu. Karena kan tidak bisa juga berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan kita lihat fenomena Ranke tadi, ini kan agak sedikit tantangan ya dari kita yang mengemukakan bahwasanya ini loh sejarah, ini loh yang terjadi pada masa itu gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di zaman-zaman nenek moyang kita dahulu ya, kalau di Padang itu kan nggak hanya di Padang ya, yang paling booming itu kan cerita Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang itu kan berupa ya itu memang ceritanya berupa mitos ya, mitologi gitu, dan orang membuat patungnya seolah-olah itu ada, kejadiannya benar real gitu. Tapi kan sejarah kan kita tidak melihat itu,
kita tidak melihat patungnya itu sebagai maling kundangnya. Tidak itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu adalah fenomena yang terjadi pada masa itu gitu. Bahwasanya perkataan seorang ibu yang begitu sakral gitu, seorang ibu yang begitu majis, yang bisa menjadikan atau yang bisa melaknat dalam tanda kutip anaknya sendiri, dan anaknya bisa yang seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang barangkali kita cermati dalam sejarah, bahwasanya bukan bendanya nih gitu, tidak dalam berupa peristiwa yang bisa dilihat dengan mata atau dengan, karena kan kita sejarah ini objeknya masa lalu ya, peristiwa yang memang sudah terjadi di masa lalu yang dialami oleh manusia, yang otomatis si pelakunya kemungkinan besar tidak kita temui hari ini. Nah, dari mana kita cara menemuinya? Dari mana kita mendapatkan sumber-sumbernya itu? Ya dari bekas-bekas atau jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan dari itu semua gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ke cerita maling kundang, jangan lihat sejarah itu melihat dengan masih maling kundangnya gitu. Kalau si maling kundangnya itu memang fiktif, tapi bayangkan di masa itu bahwasanya perkataan seorang ibu itu sungguh tidak bisa kita itu dapat kita jadikan sebagai hal-hal yang majis sekali gitu, yang ya hari ini mungkin perlu kita cermati juga ya, bahwasanya ya seorang ibu yang seperti itu gitu sih Kak. Terus bagaimana kemudian, ini kan bagaimanapun juga sejarah itu kan bicara masa lalu gitu. Iya. Bagaimana kemudian tulisan sejarah itu bisa ditampilkan sebagai sesuatu yang relevan untuk dibaca saat ini gitu. Iya. Mengingat itu kan secara waktu jelas sudah berjarak, kondisinya sudah berjarak begitu. Terus bagaimana kemudian agar sejarah itu jadi terasa dekat begitu, walaupun sebenarnya secara zaman jauh, tapi kita membaca itu masih terasa dekat, kita relate gitu istilahnya. Kalau sekarang kan kita gimana caranya agar tulisan sejarah itu bisa relate dengan pembacanya? Oke, ini memang butuh tantangan ya, karena orang melihat buku sejarah saja sudah setebal itu, yang notabene-nya di otak pembaca itu kan hanya berupa nama orang dan angka-angka tahun yang perlu kita hafalkan. Harusnya kan tidak yang seperti itu mindsetnya gitu. Jadi kita yang harus memberikan formula baru nih terhadap karya-karya ilmu sejarah gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, bahwasanya sejarah itu boleh loh ditulis dengan cara-cara yang lebih semi populer gitu. Misalkan adanya historia.id itu, kita kan dengan lebih gampang ya mencerna di ilmu suatu peristiwa, ya dia bisa mengibaratkan misalkan Raden Wiyoto gitu kan, dijelaskan dengan cara yang lebih friendly gitu, termasuk nuansa-nuansa humornya juga dituliskan, ya mungkin itu akan membawa hal-hal yang relate juga dengan kehidupan kita gitu, bahwasanya seseorang itu orang biasa kok gitu kan. Kalau misalkan kita di sini ya kan ya kesultanan gitu ya, secara personal mereka itu ya sebagai manusia biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita yang menggambarkan, ya gambarkan dengan cara-cara yang lebih dekat dengan keseharian kita gitu ya. Seorang sultan yang hidupnya begini, dulu dia memerintah begini. Jadi tidak ada hal-hal dalam menulis sejarah itu ya, kalau misalkan kita lihat pada masa ya Orde Baru ya, penulis sejarah itu kan memang populernya dengan sejarah yang militer. Orang yang berkuasa itu adalah kalangan militer, kan yang seperti itu trennya pada waktu itu. Kalau di masa-masa ini ya memang kita membutuhkan treatment dan formula-formula baru agar karya-karya sejarah itu lebih kekinian juga, dalam bentuk yang lebih modern gitu. Kan ada tuh banyak komik sejarah juga, ada lagi digitalisasi sejarah berupa denah-denah gitu ya Kak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita tampilkan, karena orang-orang menyangka bahwasanya sejarah itu adalah peristiwa perang gitu kan. Sejarah itu adalah mungkin peristiwa yang paling booming kayak
peristiwa G30S itu kan yang paling ini ya dalam bayangan orang-orang awam gitu. Tapi kan sejarah itu lebih dari itu. Dari sejarah kan kita bisa belajar bahwasanya peradaban ini sudah ada semenjak puluhan ribu tahun silam. Apalagi Ternate ya, kota yang memang kaya sejarah. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu yang harus kita tumpulkan nih, yang harus kita majukan ke anak-anak muda gitu. Ya begitu sih Kak. Kak Ii sendiri apakah pernah bergelut di bidang jurnalistik? Kalau untuk peminatan gitu ya Kak ya, memang sedari kuliah atau dari kecil barangkali ya sudah tumbuh minat untuk di bidang literasi ini gitu, terutama untuk membaca dan menulis juga. Karena orang tua saya itu ya walaupun bukan dari kalangan yang terdidik yang sekolah tinggi gitu, enggak jadi gitu juga, tapi orang tua saya sudah punya kesadaran gitu untuk memperkenalkan buku ke anaknya sedari kecil gitu. Nah kemudian setelah kuliah, jadi saya itu sedikit banyaknya sudah punya modal gitu, untuk bagaimana caranya saya bisa mengejawantahkan nilai-nilai mungkin ya yang dari keluarga itu bisa pakai ketika di bangku kuliah. Nah kemudian di bangku kuliah sendiri ya saya sering untuk menerbitkan karya-karya di koran lokal gitu kan. Mungkin itu salah satu motivasi juga bisa berkecimpung di dunia jurnalistik yang orang-orang kebanyakan tahu gitu. Nah kalau misalkan berkecimpung secara legal atau dibawahi institusi tertentu itu tidak pernah, tapi saya memang sedari kuliah itu memang sudah memiliki peminatan dan lingkungan saya mengajarkan untuk ke arah sini gitu, terutama di bidang-bidang jurnalis ini, begitu sih. Oke, jadi tadinya ada peminatan di bidang penulisan gitu, iya. ke arah jurnalistik juga. Terus kemudian sebagai sejarawan. Iya. Lalu bagaimana kemudian kerja-kerja kepenulisan dan kerja-kerja jurnalistik ini berpengaruh atau memberikan dampak pada profesi KAI sekarang sebagai sejarawan? Oke. Tentunya sangat relate ya, memudahkan saya gitu. Karena di sejarah itu ya walaupun saya masih berusaha nih untuk konsisten berkarya gitu ya, karena kalau misalkan sejarawan tidak ada karya, menurut saya itu tidak ada artinya gitu. Jadi memang harus jejak-jejak berupa tulisan yang harus ditelurkan secara terus-menerus gitu. Nah kalau misalkan ditanya apa kaitannya jurnalistik terhadap dunia yang saya geluti pada hari ini gitu. Nah salah satunya yang mungkin yang membenamkan ya diri saya, yang satunya ya tadi saya yang mengampu mata kuliah jurnalistik, ya mau nak mau saya harus belajar lagi bagaimana caranya mengembangkan studi sejarah ini ke arah jurnalistik itu sendiri gitu. Dan kemudian kalau yang kita lihat banyak kalangan dari jurnalis itu berlatar belakang ilmu sejarah, karena memang di dalam menempuh studi di ilmu sejarah ya kita memang diarahkan ke sana gitu. Salah satu skill set yang harus kita miliki itu yaitu gitu. Jadi ya mau nak mau ya harus kita dalami juga keilmuan yang seperti ini gitu sih, Kak. KAI ini kan juga banyak menulis tentang biografi, membuat tulisan sejarah dalam bentuk biografi. Dan dalam penulisan biografi ini kan juga ada tantangannya tersendiri ketika mengumpulkan sumber. Betul. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian investigasi gitu, kerja-kerja investigasi atau kemudian prinsip-prinsip jurnalistik itu tadi kemudian diterapkan ketika mengumpulkan sumber dalam menulis itu biografi. Mungkin bisa diceritakan keseruan-keseruannya apa saja di sana? Iya. Iya kebetulan saya dengan teman-teman, dengan senior-senior di Padang gitu ya, atau teman-teman dari luar juga, kita itu memang ada beberapa tawaran dari yang lain untuk bisa tidak untuk menuliskan biografi tokoh ini, tokoh A, tokoh B gitu.
Jadi ya walaupun saya masih di sini gitu kan, jadi kalau misalkan saya punya waktu, kayaknya masih punya waktu ya. Saya ya masih aktif juga, diberdayakan oleh teman-teman untuk menulis biografi juga gitu. Nah, tentunya sedikit banyaknya ya, mata kuliah jurnalistik yang sebelumnya saya pelajari juga itu teraplikasi di penulisan biografi ini gitu. Kenapa? Karena di dalam menulis biografi ini mudah-mudah susah ya, karena kita yang berhubungan dengan orang gitu. Orangnya itu ya kebanyakan masih hidup. Jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan objeknya yang berupa manusia, ini kan agak beda-beda treatmentnya, agak lain pendekatannya gitu. Agak sedikit berbeda dengan kalau misalkan kita menulis sejarah dalam satu bentuk sebuah peristiwa gitu. Nah, tentunya di dalam pendekatan-pendekatan penulisan biografi yang tadi terkait dengan investigasi gitu ya, kita itu biasanya ya sebelum masuk ke ranah penulisan gitu, kita ada yang namanya preliminary study dulu. Jadi kita itu tidak hanya preliminary study terkait dengan tulisan-tulisan, referensi-referensi, tapi juga orangnya yang harus kita riset dulu gitu. Jadi background orang itu yang harus kita tahu dulu. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan orangnya langsung, dengan informannya, kita itu tidak bertanya ke beliau dalam keadaannya masih nol gitu. Jadi kita sudah punya fondasi untuk memulai suatu pembicaraan. Jadi perlu adanya preliminary study, itu studi pendahuluan ya, berupa ke orang-orang tertentu, misalkan menanyakan apa makanan kesukaan. Jadi jangan yang membicarakan yang berat-berat dulu gitu, menanyakan tentang ya aktivitas keseharian, daily activity-nya seperti apa gitu. Terus menanyakan hal-hal yang mereka senangi. Itu sih dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Jadi nanti setelah itu kalau misalkan kita sudah bisa masuk ke orangnya dengan enak gitu ya, dan mereka juga mau menerima kita, dan otomatis pekerjaan kita yang ke depan akan mudah juga jalannya. Karena kan berurusan dengan orang ini memang sulit-sulit mudah gitu ya. Sekali kita terafiliasi dengan hal-hal lain yang mungkin tidak sesuai dengan yang mereka ekspektasi mereka, yang mungkin mereka akan meng-cut kita juga gitu. Tapi itulah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kita lihat. Jadi perlu adanya investigasi awal, preliminary study gitu kan, pendekatan lebih awal gitu, itu sebelum kita memulai ke tahap penulisan atau ke tahap riset gitu. Sepertinya menarik juga ya pembicaraan kita hari ini. Tapi sayangnya kita sudah hampir di ujung waktu. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, Kak I adakah pesan-pesan untuk generasi muda saat ini supaya lebih termotivasi untuk membaca dan menulis? Oke. Terutama yang kaitannya dengan sejarah lokal atau isu-isu lokal di Maluku Utara. Oke. Kembali lagi ya ke pembahasan yang sudah kita lewati tadi, bahwasanya saya memang terlalu terkait dengan penulisan biografi ini gitu. Nah, kalau misalnya kita cermati ya tokoh-tokoh lokal di Maluku Utara yang berkaitan dengan insan pers ini gitu ya, kita tidak bisa melupakan Bapak Pers Nasional ini, Tirto Adi Suryo gitu. Nah, di dalam catatan sejarah dan beberapa referensi menulis bahwasanya Tirto Adi Suryo ini pernah menikah dengan Princess Fatimah yang saya lupa, yang istri anak dari Kesultanan Bacan gitu. Nah, kalau saya tidak salah, dalam beberapa catatan juga disebutkan bahwasanya Rohana Kudus yang warta-warti perempuan pertama yang di Sumatera Barat
itu kan dikenal sebagai warta-warti yang populer gitu ya, yang sering disebut di dalam buku-buku sejarah gitu, yang tentunya yang Princess Fatimah yang digadang-gadang pada waktu itu malah guru dari yang si Rohana Kudus ini gitu. Tapi tidak kita temukan di dalam catatan sejarah, dan orang-orang lebih populer dengan Rohana Kudus ini gitu. Jadi sebagai anak muda Maluku Utara ini ya, ini yang perlu kita cermati ya. Ini yang perlu kita tonjolkan, bahwasannya peradaban kita ini adalah peradaban yang sudah tua gitu. Tentu dengan peradaban yang sudah sekian panjang ini akan memiliki sebuah peristiwa yang panjang pula, dan banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi mungkin ayo sebagai anak muda Maluku Utara ya, Ternate khususnya, yang barangkali kita sehari-hari tidak tersentuh ya dengan nuansa kesejarahan dan hal-hal ini yang mungkin perlu kita kembangkan bersama gitu ya. Kalau misalkan kita dulu pernah ini ya Kak, sosialisasi gitu, kalau misalkan tidak memilih ilmu sejarah pun setidaknya kalian itu memiliki pengetahuan sejarah gitu ya. Karena kalau untuk Maluku Utara atau Ternate itu kan memang memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa. Jadi sayang kalau misalkan tidak ada generasi penerus dari kalangan anak muda sendiri. Itu sih menurut saya pesan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya isu-isu mental health ya, atau mental illness yang hari ini digaungkan dengan banyak orang, yang mungkin kita pun pernah mengalami itu gitu. Jadi menurut saya juga berusaha untuk keluar dari itu semua, dari mental health, mental illness dengan segala macamnya itu. Jadi memang ada afirmasi positif hendaknya yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi bergembiralah melakukan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita senangi saja apa yang sedang kita senangi. Kalau misalkan mahasiswa sejarah, ya senangi sejarah itu. Kalau misalkan mahasiswa pariwisata, senangi pariwisata itu. Jadi kita tuh berada pada lingkungan yang kita senang, walaupun sebenarnya kita tidak sesenang itu. Tapi kita harus mengafirmasi diri kita supaya bergembira dengan keadaan apapun yang sedang kita lakukan. Itu yang banyak pesannya kayak. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya ya, yang hari ini yang ada di anak muda, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Menurut saya sih begitu. Karena kan kalau misalkan mahasiswa sejarah gitu, keunikan mahasiswa sejarah ini apa gitu. Jadi kita harus bisa yang menampilkan hal yang berbeda, hal yang unik dalam diri kita. Jadi kita itu harus mencari formula baru supaya kita itu tidak sama dengan orang lain. Saya ingat cerita sih, pada waktu kita latsar Kak. Nah di latsar itu saya boleh cerita kayak Kak latsar, boleh. Karena menurut saya ini unik gitu. Kan kita pernah nulis jurnal harian gitu kan Kak. Nah di jurnal harian itu kita menulis aktivitas kita sehari-hari seperti apa gitu ya. Kebetulan saya menulis jurnal hariannya agak sedikit puitis. Jadi saya tidak menulis jam 8.30 saya bangun, jam 10 saya mengerjakan. Saya tidak menulis seperti itu. Saya menulis dalam bentuk yang lebih semi populer dengan bahasa-bahasa yang lebih puitis gitu kan. Misalkan matahari sudah mengeringsing, saya duduk di depan dengan secangkir kopi. Saya menulis dengan cara-cara yang seperti itu. Dan itu disalahkan oleh coachnya gitu. Jadi menurut saya agak aneh juga sih ya gitu kan. Kenapa dengan orang yang memunculkan dengan sesuatu yang berbeda itu dianggap salah gitu. Mungkin itu yang perlu saya pun juga belajar dari hal-hal seperti itu. Karena untuk menyalahkan orang itu gampang ya, tapi dari kesalahan itulah mungkin kita bisa belajar. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kita itu berbeda, kita itu berada di posisi yang salah, karena itu yang mengajarkan dan guru yang terbaik bagi kita semua gitu. Oke,
Menarik sekali ya. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Itu tadi pesan-pesan dari KII. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk membaca lebih banyak lagi dan menulis lebih banyak lagi. Iya. Karena dengan berhenti menulis kita berhenti mengingat. Iya. Itu satu ya, Mas. Apalagi dengan banyaknya kekayaan sejarah kita, kalau tidak terus menerus dibaca dan tidak terus menerus ditulis, kita akan lupa dan nantinya akan hilang. Iya, betul. Oke, Rollers, itu tadi obrolan kita. Jangan lupa ikuti terus Baca Cerita Sejarah di History Roll Action.